Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Santri-santri kami Mahat Riyadhus Shalihin yang semoga antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang at-tamadhhab, tentang bermadhab. Dalam menyikapi hal ini, maka ada dua kelompok atau tiga kelompok yang akan kita temukan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mendorong untuk bermazhab dan memotivasi kita untuk bermazhab, wa balagha fihi, sampai-sampai mereka berlebihan dan mengatakan bahwasanya orang yang tidak bermazhab maka menyematkan kepada mereka lakop-lakop yang tercela, mengatakan bahwasanya orang yang tidak bermazhab maksudnya dia adalah zindiq atau kufur. Maka ini sikap yang kurang tepat. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok sebaliknya, kelompok yang melarang bermazhab, wa balagha fihi, dan sampai berlebih-lebihan, sampai mengatakan bahwasanya mazhab adalah haram atau bermazhab adalah bid'ah, li'annahu lam yushra', tidak disyariatkan oleh agama. Maka ini pun kelompok yang kurang tepat. Maka sikap yang pertengahan, sikap yang tepat tentang bermazhab adalah bahwasanya mazhab itu boleh. Karena mazhab adalah min babil wasail, wasilah untuk memahami fikih secara runut dan wasilah supaya kita tahu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air dalam kitab beliau At-Tamadhhab Haqiqatuhu wa Hukmuh. Baik. Kemudian sekarang kita akan bertanya, ma huwa at-tamadhhab? Apa yang dimaksud dengan bermadhab? Maka kata beliau, bermadhab, at-tamadhhab huwa al-intisab li madrasatin fiqhiyatin ma. Bahwanya bermadhab adalah menisbatkan seseorang pada suatu mazhab di antara mazhab-mazhab fikih yang ada. Yang itu meliputi dua hal. Yang pertama, bermadhab dalam masalah furuq al-fiqhiyah, masalah-masalah fiqih, dan juga bermadhab dalam usulul istidlal dan qawaidul istinbat, bagaimana cara berdalil dan kaidah-kaidah pengambilan dalil. Karena setiap mazhab mempunyai usulul istidlal wa qawaidul istinbat yang berbeda-beda, sehingga karena usulnya berbeda, karena kaidahnya berbeda, sehingga nanti akan menimbulkan hukum-hukum fikih yang berbeda. Nah, jadi orang yang dikatakan bermadhab adalah ketika dia mengikuti dua hal ini dalam furu' fiqhiyah dan juga dalam masalah usulul istidlal wa qawaidul istinbat, usul-usul dalam beristinbat dan kaidah-kaidah dalam menggali hukum tersebut. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap orang harus bermazhab atau apakah mazhab setiap orang? Maka kita perinci menjadi dua hal. Bahwasanya beranjak dari pengertian tadi bahwasanya at-tamadhhab wa al-intisab li madrasatin fiqhiyatin ma, maka dari sini kita tahu bahwasanya orang yang bermadhab adalah
orang yang hendak menapaki jalan memahami fikih secara komprehensif, secara menyeluruh, dari babul ibadat, babul muamalat, babul munakahat, babul jinayat, semuanya. Nah, dan dari segi masail furu' fiqhiyah dan juga usulul istidlalnya. Adapun orang awam, ya, maka mazhabnya adalah mazhab seorang alim yang dia ikuti atau mazhab mufti yang beliau tanya. Sebagaimana yang masyhur perkataan ulama bahwasanya lil ami laisa madhhaban lahu, bahwasanya orang awam tidak punya mazhab. Mazhab orang awam adalah mazhab muftinya, mazhab seorang alim yang dia tanya. Baik, selanjutnya apakah bermazhab itu sama dengan taklid? Nah, karena kita temukan bahwasanya ada dalil-dalil syar'i yang mencela dan bahkan melarang untuk taklid mazmum. Nah, apakah bermazhab sama dengan taklid yang mazmum yang dilarang oleh agama? Maka di sini kita akan membagi dari 3 poin perbedaan antara mazhab dan taklid. Yang pertama, taklid itu sendiri adalah mengambil suatu pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Nah, ketika bertanya apa hukum ini, sekarang dijawab, oh ini haram, ini wajib, ini mubah, ini makruh. Khalas. Nah, dia berhenti sampai sana. Tapi sedangkan bermazhab, maka hukum asalnya adalah mengambil pendapat disertai dengan dalilnya. Hukum ini, oh ini dalilnya. Nah, jadi kalau mazhab mengambil sebuah hukum disertai dengan dalilnya, berbeda dengan taklid. Nah, hanya mengambil pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya taklid pada umumnya adalah mengikuti person orang tertentu. Nah, syekh tertentu misalkan atau mufti tertentu. Sedangkan bermazhab adalah mengikuti madrasah fikih, yang dimana di dalam madrasah tersebut ada ratusan ulama di dalamnya. Jadi kalau taklid itu mengikuti person tertentu, sedangkan kalau mazhab itu mengikuti madrasah tertentu, yang dimana dalam madrasah tersebut, dalam madrasah fikih tersebut terdapat ratusan para ulama. Kemudian titik perbedaan yang ketiga adalah orang yang taklid tidak mungkin melakukan ijtihad, karena ijtihad dan taklid adalah 2 hal yang berlawanan. Sedangkan orang yang bermadhab boleh jadi di sisi lain dia juga seorang mujtahid, walaupun mungkin bukan mujtahid mutlak, tapi mujtahid muntasib, nah, mujtahid dalam suatu mazhab. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa hukum bermadhab? Bagaimana cara saya bermadhab? Maka di sini kita akan bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, bermazhab dari metode pembelajaran dan pengajaran. Kemudian yang kedua adalah bermazhab dari sisi pengamalan. Yang ketiga adalah bermazhab dari sisi memberi fatwa. Kita ke poin yang pertama, bahwasanya dalam metode belajar dan pengajaran, maka seseorang boleh untuk mengambil satu mazhab tertentu, sehingga dengan mazhab tersebut dia mengikuti tangga dan kurikulum pembelajaran dalamnya untuk membangun pondasi pemahaman fikih yang kuat, runut dan tertata. Nah, dalam proses pembelajaran, maka seorang boleh mengambil mazhab tertentu sehingga dia tafaqquh dalam mazhab tersebut. Kemudian yang kedua, dalam pengamalan, maka seseorang boleh mengamalkan pendapat mazhabnya
dan juga dia boleh keluar dari mazhabnya tertentu kalau seandainya dia menemukan bahwasanya ada dalil yang lebih kuat, ada dalil yang lebih rajih dalam mazhab yang lain. Maka sikap yang tercela, mazhab yang tercela adalah ketika dia hanya mengambil pendapat mazhabnya tersebut. Kalau seandainya dia menemukan pendapat atau dalil yang lebih kuat di mazhab yang lain, maka dia meninggalkan dalil dan mengambil pendapat yang ada di mazhabnya. Maka ini yang tercela. Tetapi yang benar adalah bahwasanya seorang boleh mengamalkan pendapat yang ada di mazhabnya, dan ketika menemukan ada dalil yang lebih kuat, yang lebih rajih di mazhab yang lain, maka dia akan serta mengikuti dalil tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam sisi memberi fatwa, bahwasanya seorang mufti akan memberikan fatwa, jawaban atau pendapat sesuai dengan pendapat mazhab yang dia anut. Namun boleh juga dia memberikan fatwa dengan mazhab yang lain ketika mendapatkan bahwa di mazhab yang lain ada kemaslahatan di sana. Ya. Jadi tidak selalu berfatwa dengan mazhabnya sendiri, tapi ketika ada melihat maslahat yang lebih besar ketika mengambil pendapat mazhab yang lain, maka dia menggunakan pendapat tersebut dan meninggalkan mazhabnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, mazhab apakah yang harus saya ikuti? Dalam masalah ini bahwasanya para ulama sepakat bahwasanya al-madzahib al-mu'tabarah, mazhab yang mu'tabar sampai sekarang itu ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah. Nah, maka seseorang boleh bermazhab dan memilih mazhab di antara salah satu dari mazhab yang 4 ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita mengatakan bahwasanya mazhab Maliki, misalkan mazhab yang hak? Kalau ada pertanyaan, mana mazhab yang hak, mana mazhab yang benar, maka tidak boleh kita mengatakan bahwasanya mazhab yang hak, mazhab yang benar ada pada satu mazhab tersebut dan mazhab yang lain adalah batil, sesat. Nah, misalnya kita mengatakan bahwasanya mazhab Malikiyah itu mazhab yang hak, mazhab yang benar, selain mazhab Maliki adalah mazhab yang sesat, maka ini tidak boleh. Karena semua mazhab yang ada, yang mu'tabarah, yang diakui sampai sekarang adalah 4 mazhab ini, maka kebenaran ada di semua mazhab, di 4 mazhab ini. Jadi kita tidak boleh mengkhususkan yang hak atau kebenaran ada pada mazhab tertentu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah boleh saya mengikuti pendapat mazhab selain mazhab yang 4 ini? Nah, karena kita tahu bahwasanya dahulu ada banyak mazhab selain 4 mazhab ini. Nah, ada mazhab Imam Auza'i, ada Sufyan Ats-Tsauri, dan mazhab-mazhab yang lain. Bolehkah saya mengikuti pendapat mazhab selain dari 4 mazhab ini? Maka di sini ada 2 pendapat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, bahwasanya pendapat yang pertama bahwasanya seseorang tidak boleh keluar dari 4 mazhab ini, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Ya, sebagaimana pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya beliau pendapat bahwasanya seseorang tidak boleh keluar dari 4 mazhab ini. Namun kata Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air bahwasanya mengatakan bahwasanya yang tepat, yang pertengahan adalah dalam masalah ini boleh mengikuti pendapat di luar 4 mazhab ini, namun dengan 2 syarat. Yang pertama, validasi penisbatan pendapat tersebut. Kita harus memeriksa, memastikan tentang pendapat tersebut adalah dikeluarkan oleh imam yang mu'tabarah, ya, yang diakui dalam agama Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah memahami syarat dan quyud dalam mengamalkan pendapat tersebut. Jadi ada syarat-syarat yang harus dilalui oleh seorang yang akan mengambil pendapat selain dari 4 mazhab tersebut. Nah, kemudian pembahasan terakhir, apakah faidah bermazhab?
Maka faedah bermazhab adalah membantu seseorang dalam menuntut ilmu untuk tadarruj, runut dalam belajar. Ya. Tidak bolak-balik dari bab ibadah ke jinayat, kemudian munakahat, tapi runut. Dari bab ibadah ada salat, misalkan, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nah, secara runut. Karena dalam ilmu fikih memiliki tiga tahapan yang hanya kita jumpai dalam fikih mazhab. Yang pertama ada namanya ta'liq, kemudian ada namanya tahqiq, kemudian yang ketiga adalah tadqiq. Ta'liq, tahqiq, tadqiq. Apa itu ta'liq? Tahapan yang pertama akan dilalui oleh seorang yang ingin tafaqquh dalam mazhab, bahwasanya dia ta'liq. Tahapan memahami permasalahan fikih tanpa mengetahui dalilnya. Jadi dia hanya memahami permasalahan fikihnya saja tanpa mengetahui dalilnya. Karena sebagai seorang pemula sangat berat kalau harus dituntut untuk memahami dalil sekaligus. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahqiq, memahami permasalahan fikih disertai dalil maupun ta'lil. Dia tahu permasalahan fikih dan beserta dalil dan juga ta'lil tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah memahami permasalahan fikih disertai dalil maupun ta'lil serta khilaf yang ada dalam mazhab tersebut atau khilaf yang ada dalam mazhab yang lain. Maka ini adalah tahapan-tahapan atau faidah seseorang ketika ingin belajar fikih dalam metode mazhab. Yang tadi adalah ta'liq, tahqiq, dan tadqiq. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.